warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Okta Aryani dari Prodi Tadris Bahasa Inggris kelas C, NPM 2001 05 1030. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan mengenai hukum nun mati atau tanwin. Jadi untuk langsung masuk ke materinya mengenai hukum bacaan nun mati atau tanwin. Jadi nun mati atau tanwin apabila bertemu dengan huruf-huruf hijaiyah, hukum bacaannya ada 4 macam, yaitu izhar, idgham, iklaf, dan ikhfa. Jadi kita akan masuk ke penjelasan yang pertama mengenai izhar. Jadi izhar itu artinya jelas atau terang. Apabila nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf halqi, hukum bacaannya disebut izhar. Dan huruf-huruf halqi itu ada 6, yaitu ada alif, ha, kha, ain, ghain, dan juga ha. Lalu di sini ada contoh bacaan izhar. Itu untuk yang pertama untuk huruf alif, dan untuk nun matinya ada man amana. Lalu untuk tanwinnya rasulu aminu. Lalu yang huruf H itu nun matinya ada anharomika. Lalu untuk tanwinnya ada naruhamiyah. Lalu untuk huruf kha itu untuk bacaan nun matinya ada manhosiyah. Lalu untuk tanwin ada zaroti khabiro. Lalu huruf ain untuk bacaan nun matinya ada min ilmi. Lalu untuk tanwinnya ada sami'a alimu. Dan huruf ghain itu untuk nun matinya ada min ghila. Lalu untuk tanwinnya ada ajru khairu. Lalu huruf terakhir ada ha, itu untuk nun matinya ada manhadi. Lalu untuk tanwinnya itu ada juru fihari. Lalu untuk bacaan idgham itu artinya memasukkan atau melebur. Jadi apabila nun mati atau tanwin bertemu salah satu huruf yana mawalaro, maka wajib dibaca idgham. Cara membacanya seolah mentasydidkan nun mati atau tanwin ke dalam huruf hidup sesudahnya, sehingga bunyi nun mati atau tanwin tidak terdengar sama sekali. Idgham pun terbagi menjadi 2 macam, yaitu ada idgham bigunah dan idgham bila gunah. Kita akan masuk ke penjelasan yang pertama mengenai idgham bigunah. Jadi idgham bigunah itu artinya sama, memasukkan atau melebur dengan dengung dalam kurung gunnah, yaitu apabila nun mati atau tanwin bertemu salah satu huruf idgham bigunah yang 4,
hukum bacaannya wajib dibaca berdengung atau bigunnah dengan meleburkan suara nun mati atau tanwin dalam huruf yang ada di depannya. Dan berikut ini contoh beserta huruf dari idgham bigunnah. Itu ada ya, na, ma, dan wa. Untuk contohnya yang nun mati, yang untuk iya, man yakulu, dan untuk tanwin yauma izin yasduru. Lalu untuk huruf na, untuk bagian nun mati, min ni'mati. Lalu untuk tanwin itu ji'mati nafi'ah. Lalu untuk bagian ma, huruf ma, itu yang nun mati, min masad. Lalu untuk tanwin abidu ma'abatum. Lalu untuk yang waw, untuk bagian nun mati itu ada min waraihim. Lalu untuk tanwin khairu wa abqa. Dan ketentuan bacaan idgham bigunnah tidak berlaku lagi jika nun mati berada dalam satu kata. Hukum bacaannya wajib dibaca izhar atau bunyi nun mati atau tanwin dibaca jelas. Contohnya nayisat, abinat, nawanas, nawati. Lalu untuk bacaan idgham bila gunnah, idgham bila gunnah itu sama artinya memasukkan atau melebur tanpa berdengung. Apabila nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf idgham bila gunnah, yaitu la dan ro, maka hukum bacaannya tidak boleh berdengung, tetapi wajib melebur nun mati dan tanwin ke dalam huruf sesudahnya. Berikut ini ada contoh bacaan idgham bigunnah dengan huruf la dan ro. Untuk bagian huruf la itu ada nun mati, contohnya min ladunka. Lalu untuk tanwin huda lil muttaqin. Lalu untuk huruf ro, untuk bagian nun matinya min rabbika atau min rabbik. Lalu untuk tanwin ini ada khairu rozikin. Lalu ada ikhlab, kita masuk ke ikhlab. Ikhlab itu artinya membalik atau mengganti. Jadi apabila nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf ba, maka hukum bacaannya disebut ikhlab. Cara membacanya adalah bunyi nun mati atau tanwin berubah menjadi huruf mim. Huruf ikhlab hanya ada satu, yaitu huruf ba. Dan berikut ini ada contoh bacaan dari ikhlab. Untuk hurufnya cuman ada satu, yaitu huruf ba, dan contohnya itu yang bagian nun mati ada mim ba'dihim. Lalu untuk tanwin sami'a sabiro. Lalu untuk yang terakhir yaitu ada ikhfa. Ikhfa itu artinya menyamarkan atau menyembunyikan bunyi nun mati atau tanwin. Jadi maksudnya bunyi nun matin atau tanwin itu dibaca samar-samar antara jelas dan dengung, serta membacanya ditahan sejenak. Hukum bacaan disebut ikhfa apabila nun mati atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf ikhfa yang jumlahnya ada 15.
yaitu tasa, jada, zaja, za, sasya, sodo, tozo, fako, dan ka. Dan berikut ini ada contoh bacaannya. Itu untuk hurufnya tadi ada ta, sa, ja, da, za, zai, sa, sya, so, do, to, zo, fa, ko, dan ka. Lalu untuk contohnya bagian nun mati, jika saya menjelaskan maka akan panjang ya. Jadi kita akan singkat saja, langsung ke contoh-contohnya. Ini ada faman. Lanjut ke contohnya, yaitu nun mati untuk bagian huruf ta. Ada faman tabi'a. Lalu untuk tanwin, janati tajri. Lalu untuk huruf sa itu ada faman sukulat. Lalu untuk tanwin, syihaba syakib. Lalu untuk huruf ja itu ada in ja'atum. Lalu untuk tanwin itu ada kholaki jadidi. Lalu untuk huruf da itu ada andada. Lalu untuk huruf tanwin itu ada datu, dakadak. Lalu untuk huruf za itu ada min, zahab. Lalu untuk bagian tanwinnya naro, zata, lahab. Untuk huruf zanya, untuk huruf zainya wanu, zalata. Lalu untuk bagian tanwinnya so'ida, zalaqo. Lalu untuk huruf sanya aisan. Lalu untuk tanwinnya sama-sama. Lalu untuk syanya min syarra ma khalaq. Lalu untuk bagian tanwinnya azabi syadid. Lalu untuk sonya ansolatihim. Lalu untuk tanwinnya amala sitiliha. Lalu untuk donya sodo ya, fandu. Lalu untuk bagian tanwinnya muskirotan do'ihak. Lalu untuk tonya minto yabat. Lalu untuk bagian tanwinnya baladatu toyabat. Untuk zonya min zuhurihim. Lalu min zohurihim. Lalu untuk tanwinnya huro azohirah. Lalu bagian huruf fa itu ada anafusihim. Lalu untuk bagian tanwinnya mahotali fakhur.
Lalu untuk ko-nya min koil. Lalu untuk bagian tanwinnya riza kokolau. Lalu untuk ka-nya yang terakhir huruf k itu manu kana yarju. Lalu untuk bagian tanwinnya tasoiti kazibah. Jadi itulah tadi presentasi atau penjelasan mengenai hukum bacaan nun matin dan tanwin, dan saya bisa menarik kesimpulan di sini bahwa nun mati itu ialah huruf yang tidak berbaris dan tanwin adalah baris ganda, baik atas seperti fathah ain, bawah seperti kasroh ain, dan domah seperti domah ain. Secara umum nun mati dan tanwin itu mempunyai empat hukum bacaan, yaitu izhar, idgham, iklab dan juga ikhfa. Lalu dan dari pembahasan hukum-hukum tajwid yang saya jelaskan tadi dapat disebutkan seperti halnya hukum nun mati dan tanwin, saya mengambil kesimpulan bahwa kita sebagai manusia harus dapat membaca kitab suci Al-Quran sesuai hukum-hukum tajwid yang sudah diketahui, karena mempelajari ilmu tajwid itu adalah wajib bagi seorang muslim. Dan semoga senantiasa kita selalu dalam jalan kebenaran Allah Subhanahu wa taala. Amin. Adapun saran yang dapat saya sampaikan sebagai penyusun atau penyampai materi, dengan kerendahan hati saya merasakan masih banyak terdapat kekurangan dalam penjelasan yang saya sampaikan tadi, dan saya meminta saran serta kritik yang konstruktif demi kesempurnaan dari penjelasan atau materi yang saya sampaikan tadi. Dan semoga materi yang saya sampaikan tadi ini bisa bermanfaat bagi para pembaca serta seluruh masyarakat Indonesia. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.